Apa yang NPD lakukan saat mendapat pengganti kamu, alias suplai yang baru? Kenapa NPD beralih ke suplai yang baru? Alasannya bisa karena bosan sama kamu, atau kamu dianggap pembangkang sama si NPD, gak bisa diatur lagi. Kamu melawan saat dibully sama dia, atau kamu menjaga jarak, atau melakukan silent treatment sama si NPD. Sebenarnya, hal ini mencerminkan ketidakstabilan dan kebutuhan validasi yang terus-menerus everyday dari si NPD. Makanya dia nyari mangsa baru, suplai baru. Ketika si NPD beralih ke suplai yang baru, ini menandakan fase kritis dalam hubungan, yaitu fase pembuangan. Pada titik ini, NPD sudah memutuskan hubungan dengan kamu, alias lo dibuang sementara sama si NPD. NPD akan menunjukkan perubahan drastis, yang awalnya memuji kelebihan-kelebihan kamu, mendadak jadi kritikus. Seolah-olah tidak ada satu hal baik pun dari kamu. Si NPD melupakan semua hal baik yang pernah kamu lakukan untuknya. Suplai yang baru mungkin adalah seseorang yang memberikan NPD kekaguman, pujian, dan perhatian yang NPD idamkan. Atau bisa juga suplai yang didaur ulang. Maksudnya, yaitu seseorang dari masa lalu si NPD yang mereka ajak berinteraksi lagi, supaya bisa si NPD kontrol lagi. Si NPD mungkin mencoba untuk menempatkan kamu dalam peran sekunder. Misalnya, kamu putus sama si NPD, tapi dia tetap menaruh kamu dalam list suplainya dia, supaya sewaktu-waktu kamu bisa dirayu lagi agar balik sama si NPD. Atau misalnya, sepasang suami istri, salah satunya NPD dan yang satunya suplai. Mereka sering bertengkar, lalu si suplai melakukan silent treatment. Si NPD karena dia haus pujian, everyday haus validasi dari orang lain, dan merasa si suplai tidak bisa diatur, tidak bisa dia kontrol, maka si NPD mencari mangsa baru, suplai yang baru. Misalnya dengan selingkuh, dia tidak sampai cerai dari pasangannya. Ini merupakan taktik manipulatif untuk membuat pasangannya atau si suplai tetap berada dalam lingkaran kekuasaannya, sementara si NPD diam-diam mengejar hubungan lain. Jadi ya, kalau kamu mau menjalin hubungan dengan seorang NPD, siap-siap aja diselingkuhin. Ketika seorang NPD sedang dalam masa transisi, antara mencari suplai baru tapi ingin tetap mengontrol mantannya, biasanya terjadi peningkatan aktivitas media sosial dari si NPD. Misalnya, si NPD pamer kebahagiaan dengan suplai barunya, memuji-muji kehebatan pasangan barunya, tapi anehnya, di akun mantannya ada permintaan follow dari akun yang tidak dikenal. Sebenarnya, ini adalah bagian dari strategi NPD untuk memantau mantan suplainya, supaya sewaktu-waktu si mantan suplai ini bisa ditarik kembali ke orbit NPD. Terutama jika si NPD merasa kamu atau mantan suplainya bisa terus maju dan berkembang tanpa dia. Si NPD tidak dapat menerima hilangnya sumber pasokan atau suplai yang berharga dan menggunakan taktik ini untuk menjalin kembali kontak dengan kamu. Meskipun si NPD pamer pasangan barunya, tujuannya agar perlahan bisa masuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Loh kok gitu? Yap guys, NPD akan melakukan ini sepanjang kamu nggak tahu siapa sebenarnya si NPD. Si NPD bisa mengalami ketidakpuasan dengan kehidupan dan suplai baru mereka. Why? Bisa karena si suplai baru tidak penurut, tidak bisa dikontrol oleh si NPD. Biasanya si NPD mengincar empat. Empat adalah orang yang pada dasarnya suka menolong orang lain dan cenderung mendahulukan kepentingan orang lain. Inilah yang diincar NPD. Seseorang yang akan selalu mendahulukan kepentingan NPD daripada dirinya sendiri, dipikirnya begitu. Nah, empat
Yang belum mengetahui sepak terjang NPD gak tahu ada jenis makhluk bernama NPD. Kemungkinan akan terjerat oleh tipu daya si NPD. Misalnya love bombing di awal hubungan, atau si NPD berusaha balikan lagi sama kamu. Jadi, jaga jarak atau no contact adalah strategi penting untuk melindungi diri kita dari manipulasi si NPD. Sebaiknya, kelola medsos kamu untuk mengurangi kemampuan si NPD mengganggu hidup kamu. Misalnya, akun dia kamu blokir. Kalau ada akun-akun gak jelas, cuekin aja. Nah tapi, kalau si NPD gak bisa menjangkau kamu gak mau lagi berurusan sama dia, NPD gak bakalan terima guys. Oh gitu ya, berani-beraninya elo membangkang, gue bakal balas elo. Padahal kita gak merugikan dia, gak menyerang dia. Tapi si NPD gak terima kalau kamu bahagia. Sekaligus khawatir kalau kamu curhat sama orang lain tentang perlakuan buruk dia. Jadi si NPD bakalan smear campaign, ngejelek-jelekin kamu, cerita ke teman-teman kamu atau ke keluarga kamu. Si NPD playing victim, memutar balikan fakta, dan membuat image kamu tampak seperti orang jahat. Tujuannya supaya kamu terisolasi. Kepercayaan orang lain terhadap kamu berkurang, sehingga kamu terpuruk. Jadi guys, saran saya, kalau kamu punya masalah dengan NPD, jangan dipendam guys. Suka gak suka, meskipun bukan tabiat kamu untuk nyeritain orang, ada pentingnya kamu curhat juga tentang perlakuan buruk si NPD, supaya orang lain gak salah sangka sama kamu. Soalnya, tanpa sepengetahuan kamu, si NPD suka bikin smear campaign. Jadi, jangan tunggu sampai kamu harus dapat bukti si NPD ngefitnah kamu. Susah guys, tapi seperlunya aja ya. Kayak curhat di permukaannya aja. Jangan kupas tuntas juga diceritain kemana-mana. Oh iya, dokumentasi tentang perlakuan buruk si NPD juga penting guys. Jika mungkin, untuk dijadikan alat agar kamu bisa membela diri jika dibutuhkan. Intinya, NPD butuh perhatian kamu, validasi, kekaguman, pujian dari kamu, tapi dia malah nyakitin kamu. Inilah guys, bagaimana ketidakmampuan NPD untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Jadi, dengan memantapkan keteguhan hati untuk no contact dengan NPD akan membantu kita untuk fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan diri kita sendiri, dan juga menghindarkan diri kita dari kekacauan emosional seperti saat bersama NPD. Dan akhirnya kita bisa menikmati hanya dengan menjadi diri kita sendiri. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Silahkan share videonya jika kamu suka ya. See you next time.